Ya, baik sahabatku di mana saja Anda berada. Kita mulai lagi ya tahsin di siang hari ini ya. Sekarang memasuki ayat yang ke-98. Ya, 98 ya. Kemarin 97. Kirain masuki 98 dari surah Al-Baqarah ya, Al-Baqarah. Ayo yang belum masuk silahkan bergabung ya. Kita awali ya. Halamannya halaman 15. Halaman 15 ayat yang ke-98. 98. Baik ya, sama-sama kita simak. Tidak panjang kalam, semoga semuanya bisa sama-sama ya untuk belajar tahsin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallah. Habis napas, diulang. Wa Mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin. Ya, 98 dulu ya. Shadaqallahul azim. Ya, insyaallah nanti dilanjut ya. Kita maksimalkanlah di 1 jam ini. Ya, kita bahas dulu ayat yang ke-98 ya. Mim dulu ya, mim. Makhrajnya ada syafatain, jangan lupa ya, 2 bibir. Kemudian mim juga mempunyai makhraj di al-khaisum ya, rongga mulut, rongga hidung. Maaf. Di rongga hidung. Masuk ke hidung ya. Kemudian secara sifatnya ada di tawasud yang pertama ya, antara tertahannya suara dan mengalirnya suara, asyidah dan arkhwah. Ya, bainiyah ada di tengah-tengah. Kemudian mim juga mempunyai huruf yang mudah ya, yaitu huruf idlaq, al-idlaq ya, mudah ketika diucapkan. Dan sifat yang tidak berlawanannya, mim ini mempunyai sifat gunnah ketika bertasydid ya. Ketika dia bertasydid gunnah. Ya gitu ya, ditahan 2 sampai 3 harokat ketika dia tasydid ya. Ya, di sini ada nun sukun ketemu huruf kaf ya. Ini namanya ikhfa hakiki ya. Boleh ditambah abad nggak apa-apa. Ya, karena kaf ini huruf ujung ya, huruf jauh. Qaf dan kaf. Nun sukun ya, kita flashback ke hukum nun sukun atau tanwin ya. Hukum nun sukun atau tanwin ketika menghadapi huruf ya ikhfa yang jumlahnya 15 ya. Ada tuh nadamnya sibdasana gitu kan, ada ya. Ini dibacanya ikhfa hakiki ya, ab'ad ya. Kemudian nun sukun secara makhraj individu ya, secara konsonan ya, secara mufaraqah sendirian gitu kan ya. Ini nun ini mempunyai makhraj di al-lisan ya. Al-lisannya di mana? Yaitu ujung lidah yang menyentuh langit-langit yang depan di bawah huruf
lam ya, di bawah huruf lam ya. Lam nun ya. Jadi sejajar dengan tepinya, sejajar dengan gigi seri. Tepi lidah ya depannya. Lam ya, nun gitu ya. Kemudian secara sifat ya, secara sifatnya ada di tawasud ya, jangan lupa tawasud tuh. Antara tertahan asyidah dan mengalir ar-rakhwa. Bainiyah di tengah-tengah. Kemudian sifat yang lainnya ada di al-idlaq ya. Ya, terima kasih ya sambil tap-tap layar, Ini semoga ya yang mau belajar semakin bertambah ya, semakin banyak ya. Kemudian secara sifat yang tidak berlawanan, nun ini mempunyai sifat gunna ya, yaitu dengung ketika dia ada tasdidnya. In ya gitu ya, tahan 2 sampai 3 harokat. Kana ka secara hukum dulu ya. Karena kaf fathahnya menghadapi alif, ini mad tabi'i atau mad asli ya. Panjangnya 2 harokat ya, 1 alif atau 2 ketukan. Kemudian secara makhraj gabungan karena huruf mad ya. Ini adalah al-jawab, maudhi'ul jawab ya. Maudhi'ul jawab itu rongga mulut saja ya. Kemudian secara individunya kaf ini mempunyai makhraj di al-lisan ya. Al-lisan yaitu di ujung lidah ya. Setelah pangkal lidah, ujung lidahnya menyentuh langit-langit ya yang ada yang berdaging yang di atasnya ya, lawannya kaf. Kemudian secara sifat ya al-hamsu yaitu al-hams. Mengalirnya napas atau mengalirnya udara ketika diucapkan dan ketika pangkatnya sukun ya, sukun ak gitu ya. Ak, alirkan udaranya atau napasnya. Karena nun sudah ya tadi ada di alisan yaitu ujung lidah menyentuh langit-langit di bawah huruf lam ya. Kemudian secara sifatnya ada di tawasud, kemudian ada di al-idlaq, kemudian ada di guna, sifat yang tidak berlawanannya. Kemudian ain ya, makhraj ada di tengah-tengah tenggorokan, jangan lupa. Ya, jangan sampai di bawah adu. Tapi harus Kemudian sifatnya ada di tawasud ya, antara tertahannya suara asyidah dan mengalirnya suara ar-rakhwa, bayiniyah. Adu ya, di sini ada waw bertasdid. Penekanan jangan lupa ya, penekanan. Karena wawunya bertasdid harus ada penekanan di huruf wawu. Iya, betul ya, betul. Langit-langit yang yang keras ya, yang berdaging keras tapi ya, bukan yang lunak. Kalau yang lunak itu top ya, menyentuh anak-anak lidah. Yang berdaging atau yang kerasnya kaf itu ya, mempunyai makhrajnya di situ. Kemudian mana tadi ain ya, sifatnya tawasud. Kemudian ya banyak kalau disebutin satu-satu sifat ain itu ada 5 karakter ya, bisa di al-jahar, bisa di ar-rakhwa, nggak bisa ya, ada di antara ain, antara asyidah dan ar-rakhwa, ya, tengah-tengah dia. Aduwa, di sini ada penekanan di huruf wawu ya, jangan lupa penekanan di huruf wawu karena bertasydid ya. Kemudian aduwal di sini ada tanwin ketemu huruf lam. Ketika ada tanwin atau tanwan atau fathah tain atau kasrah tain atau dhammah tain ya, tanwin semuanya menghadapi huruf lam, maka dibaca idgham bila gunnah ya, idgham bila gunnah. Dilebur ke huruf lam ya, tanwinnya. Asalnya kan aduwan ya. Karena di sini berhadapan dengan huruf lam, maka ya idgham bila gunnah ya. Idgham itu melebur, bi itu dengan, la itu tidak, guna itu dengung gitu. Kalau idgham bila gunnah berarti melebur dengan tidak dengung ya.
aduwalil. Ya, di situ langsung ke lam lagi. Ya, lam jalalah. Lam jalalah dibaca tarqiq tipis ya. Lillah. Ya, betul, dengan tanpa gunah ya. Tidak boleh melebihi dari maaf. Ya, tidak didengungkan, artinya tidak didengungkan. Aduwalil gitu ya. Lam jalalah ya, lam jalalah sebelumnya harokatnya kasar harus dibaca tipis atau tarqiq. Tetapi tetap ada penekanan di huruf lam ya, di huruf lam. Kemudian lamnya dibaca panjang 2 harokat mad tabi'i. Ya. Ayo, siapa lagi yang bergabung ya? Ayo, sama-sama. Silahkan kritik saya kalau saya salah ya. Kalau saya salah kritik. Alhamdulillah ya. Berarti kritikan itu menambah ilmu buat saya. Wal adu walillahi ha. Ya. Terima kasih Buntin telah memberikan hadiah buat saya. Barakallahu fika. Barakallahu fiki ya. Terima kasih. Siapa sih? Terima kasih. Masya Allah. Tabarakallah ya. Semoga Allah berkahi ya. Allahumma arhamna bil Quran ya. Terima kasih. Terima kasih. Ha ya. Ha makhrajnya ada di tenggorokan paling bawah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, ya silahkan gabung. Ibu KM Danin. Apa tuh? Maaf disingkatnya KMD. Mohon maaf ya, silahkan bergabung. Mohon maaf kalau salah menyapa nama ya. Ya, terima kasih. Masya Allah, tabarakallah ya. Orang baik insya Allah ada yang selalu baik ya. Masya Allah. Banyak banget yang ngirim awar. Terima kasih Masya Allah ya. Lanjut. Jangan terlena. Lanjut. Sampai di mana nih tadi? Lillah ya. Lillah ya. Tarkik ya. Dibaca tarkik. Ha ya. Ha di bawah. Di bawah tenggorokan, jangan lupa makhrajnya, kemudian secara sifat ya. Terima kasih ya Ibu Diana Dian, Ibu Diana Dian. Mengasih bunga ya. Memberikan mawar merah. Masya Allah, tabarakallah. Berkah semuanya ya. Barakallahu fiki ya. Lillahi secara sifat ada di al-hamas ketika dia sukun ya, jangan sampai diputus karena dia adalah mengalir napasnya. Ihdinas siratal mustaqim gitu ya. Alirkan ya, alirkan. Kemudian wa malaikatihi ya, gitu ya. Wa sifatnya ada di mana atau makhrajnya yang pertama ada di mana? Makhraj wa itu ada di asyafatain 2 bibir gitu ya. Ya, mana tadi rakhwah? Ya. Hamas bisa ya, hamas. Kemudian ada di rakhwah, betul ya. Kemudian ada di mana lagi? Wawu itu. Bukan wawu, ha ya. Ha itu ada di mana lagi? Ada di al-istifal. Jadi bisa 5 karakter ya. Ada di istifal ya. Tidak terangkat lidahnya. Kemudian ada di mana lagi? Ada di al-infitah ya, tidak tertutup, terbuka. Kemudian ada di mana lagi? Ada di al-ismat. Al-ismat huruf-huruf yang dianggap susah tuh ya. Ada 5 karakter ya. Ha mempunyai 5 karakter selain hamas. Wa sama ya, wawu ya mempunyai 5 karakter juga. Wa yang pertama di al-jahar, kemudian ada di ar-khawa, kemudian istifal, infitah dan ismat. 5 karakter waw. Mim ya, mim tadi sudah ya, secara makhraj ada di asyafatain, kemudian ya al-ismat pakai shad ya, pakai shad al-ismat. Kalau shad berarti pakai sin dan ha, s dan ha, as-ismat. Ya, ada di asyafatain, kemudian ada di al-khaisum, rongga hidung ya. Terima kasih.
Ibu Diana Dian, Masya Allah, tabarakallah. Ya, kemudian ada asyafaten dan al-khaisum mim ya, secara makhraj ya. Dua bibir dan rongga hidung. Kemudian di sifatnya ada di tawasud ya, antara tertahan dan mengalir, di tengah-tengah dia. Ya, bainiyah. Wa malaikatihi lam mat tabi'i, menghadapi huruf hamzah dalam satu kalimat atau tersambung. Lihat ketika ada mat tabi'i, atasnya ada tanda bendera, ini lihat depannya pasti panjang ya, 4 sampai 5 harokat ya. Ternyata ini mad wajib ya. Mad wajib muttasil, panjangnya 4 sampai 5 harokat. Wa malaikatihi, kaf sudah ta. Sekarang makhrajnya ada di al-lisan ya. Al-lisan yaitu ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas ya. Ta, to ya, ta, to, dal, sama ya. 3 makhraj itu, 3 huruf itu makhrajnya sama. Tapi jangan salah ya, itu sifatnya beda. Kemudian sifatnya ta ini ada di al-hams. Al-hams ya, alirkan ya, alirkan ketika dia sukun ya. Wa mala, contoh saya matikan atau disukunkan. Wa malaikat gitu ya. Wa malaikat gitu. Alirkan ya ketika dia sukun karena sifatnya dia hamas. Kalau tidak dialirkan berarti cara bacanya perlu diperbaiki karena salah ya. Jadi karakter hamasnya jadi nggak punya, dia hilang. Wa ikatihi ya, di sini ada hak usilah ya. Wa malaikatin, dan para malaikatnya gitu. Jadi di sini domir ya, hak domir, hak pengganti. Hak pengganti siapa ini hak? Wa malaikatihi ya, dan para malaikatnya, nyahnya berarti Allah. Mad silah qasirah, subhanallah. Terima kasih ya sudah dibantu nih. Mad silah qasirah ya, karena apa? Karena menghadapi selain daripada alif atau hamzah ya. Panjangnya 2 harokat saja. Kemudian sifatnya al-hams ya, al-hams, alirkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat bergabung ya, Ibu Dayu Sudarti ya. Ibu atau Bapak ya, mohon maaf ya kalau ini, karena takutnya saya salah menyapa ya. Bapak dipanggil Ibu. Ya, lanjut. Madsilah qasirah, betul. Waro, ro ya, wow. Udah tadi ya di 5 karakter wow. Kemudian ro ya, ro ada di mana? Makhrajnya ada di mana ro? Ada yang mau jawab? Ya, selamat bergabung Ibu ya. Wow, ya, ro ada di alisan ya. Alisannya di mana alisannya ro ya? Ro ini alisannya yaitu ujung tepi lidah ya. Jadi tepi lidah itu kan lidah ini punya tepi, tapi ujungnya juga punya tepi, itu pinggir kalau tepi pinggir ya. Ujung tepi lidahnya menyentuh langit-langit yang depan ya. Kemudian sejajarkan dengan gigi seri yang depan, yang atas ya. Waro. Ah, ini tebal, dibacanya tebal. Kenapa? Karena harokatnya doma. Waro. Jadi ketika tebal ya, bacaannya ya. Ya, betul. Bacaannya ada penyempitan di kerongkongan ya kalau tebal. Jadi tebal ya, kenapa ada penyempitan di kerongkongan? Karena dia inhirab, menarik gitu ya. Tertarik lidahnya ke belakang. Jadi ada penyempitan, beda dengan yang tarqiq atau tipis ya. Wari gitu. Wari, kalau wari berarti kan tipis. Ini tidak ada penyempitan di kerongkongan, makanya tidak tebal. Tetapi kalau domah atau fathah ini harus baca tebal. Karena apa? Ada penyempitan. Terima kasih Kang Ali, King All. Terima kasih, Masya Allah. Ya,
karena ada penyempitan. Al gitu, tebal ya, al gitu. Waro gitu ya, tebal. Sama dengan lam ya, prosesnya ada penyempitan karena ada inhirab di situ. Waru gitu ya, warusu. Kemudian sifatnya ada di mana sifatnya? Sifatnya ada di tawasud ya, tawasud antara tertahannya suara dan mengalirnya suara ya. Kemudian ada di mana lagi? Ada di al-idlaq. Al-idlaq itu termasuk huruf mudah ketika diucapkan ya. Kemudian ada di mana lagi? Ada sifat yang tidak berlawanan yaitu takrir. Takrir itu bergetar. Ar, tetapi dikombinasikan dengan inhirab. Jadi jangan hanya bergetarnya saja, tapi harus ada inhirabnya, ditarik ya, dicondongkan lidahnya ke belakang. Waru gitu ya. Warusulihi, sin ya. Makhrajnya ada di alisan, yaitu ujung lidah menyentuh gigi seri yang bawah ya. Kemudian secara sifatnya al-hams ya, al-hams itu alirkan ketika dia sukun. Ya, alirkan. Kemudian sifat yang tidak berlawanan yaitu sofir. Ya, sofir itu apa? Sofir itu ada suara desisan seperti suara angsa ya. Sama dengan zai. Az sama dengan sod. Ya, itu 3 huruf itu sofir ya secara sifat yang tidak berlawanan. Warusulihi ya, lam sudah ya, lam ada di alisan ya, ujung tepi lidah menyentuh langit-langit atas sejajar dengan gigi seri. Kemudian secara sifatnya ada di tawasud ya, antara tertahan dan mengalirnya suara gitu ya. Kemudian ada di al-idlaq dan ada di inhirab ya. Ha ya, ini hanya hak silah lagi, hak silahnya silah qasiroh ya, silah panjangnya hanya dua harokat ya, tidak boleh terlalu panjang seperti mad silah tawilah, tidak ya, karena menghadapi selain daripada alif. Warusulihi wajib ya, di sini ada jim dan ba ini sama-sama mempunyai sifat qalqalah ya. Ketika jim sukun harus dipantulkan wajib gitu ya, ketika ba sukun harus dipantulkan, jadi qalqalah itu mantul. Wajib ya, kebetulan jimnya ini hidup ya, kasroh. Wajib yang mantul hanya ba ya. Kalau jim berharokat jangan dipantulkan ya, kecuali dia sukun. Kemudian wajib ba ya, ba makhrajnya ada di asyafatain 2 bibir, kemudian sifatnya ada di asyidah tertahan suara. Wajib gitu ya, tertahan dia suaranya. Wajib ri, nah ini baru tarqiq, tipis dibacanya. Wajib ri, jadi dia enggak ada penyempitan di kerongkongan karena inhirab ya, karena dia ri ya, tetap inhirabnya tipis ya, bergetarnya tidak boleh melebihi dari 2 ro itu ya, baik itu tipis maupun tebal. Ri nggak boleh, ri nggak boleh ya, terlalu banyak. Wajib ri ya, mat tabi'i ya, ro kasrohnya menghadapi ya sukun, panjangnya 2 harokat, 1 alif atau 2 ketukan. Kemudian secara makhraj, karena ini huruf mad ya, huruf mad makhrajnya itu maudhi'ul jawab ya, rongga mulut saja. Yuk silakan ya Ibu Daya Sudariti ya, silakan sholat dulu Bu, sholat duhur dulu. Insyaallah kalau ada waktu silakan kalau mau bergabung lagi ya. Wajibrila, lam sudah dibahas tadi ya. Wami di sini ada mim kasroh ketemu ya sukun ya, namanya mad tabi'i, panjangnya 2 harokat, 1 alif atau 2 ketukan. Kemudian secara sifat mim ini secara individu, secara konsonan, secara huruf per huruf gitu ya, mim ini mempunyai sifat tawasud ya, kemudian sifat di mana lagi al-idlaq, kemudian sifat di mana lagi. Amin, terima kasih King Al, terima kasih, selalu sehat, semoga sebaliknya ya, selalu sehat, afiat jangan lupa, afiat, sehat, tapi nggak afiat bahaya.
Mi ya makhraj al-jawab ya mawdi'ul jawab. Mad tabi'i zahir ya zahiri artinya jelas gitu ya. Mad tabi'i jelas dibacanya zahir. Iya betul, nggak apa-apa. Itu hanya tambahan saja ya, hanya tambahan saja. Yang intinya mad tabi'i itu kan huruf-huruf asli gitu, huruf alif, huruf ya, huruf wawu sukun gitu ya. Ketika disandarkan dengan huruf hijaiyah yang lain yang hidup, ya ini akan menjadi mad tabi'i, mad asli. Wa mikala sama ya, mad tabi'i juga panjangnya 2 harokat. Wa mikala fa ya ini fa makhrajnya ada di mana? Fa ada di asyafatain. Nah, asyafatain itu kaidahnya beda-beda ya. Kalau fa ini ada di ujung gigi siri atas menyentuh perut bibir bagian bawah. Kalau waw ini proses ya, proses ketika mengucapkan waw ini dari belakang sampai ke depan sehingga mulutnya terbentuk ya, atau maaf monyong gitu ya. Tetapi kalau ba dan mim, ba ini asyafatain tertutup ya, merapat bibirnya, kemudian mim juga merapat bibirnya, tetapi mim ini mempunyai makhraj al-khaysum, rongga hidung. Fa kemudian di sifatnya al-hams alirkan af gitu ya. Sudah pasti ya mengalir, kalau ujung seri atasnya menyentuh perut bibir bawah pasti mengalir. Tetapi kalau tidak seperti itu kaidahnya, maka akan salah, akan tidak mendapatkan sifat hams fa-nya up ya, karena tertutup ya, as-syafatain tertutup. Fa in ya di sini ada gunnah ya, nun tasydid ya, tahan dulu 2 harokat ya. Ada yang berpendapat 3 harokat ya, silahkan ya. Fa in ya kita anggap 2 sampai 3 harokat aja. Fa innallah ya, nallah ya, lihat ini lam jalalah, sebelumnya harokatnya fathah harus dibaca tafkhim atau tebal ya. Kemudian di sini ada fathah ya, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Fa innallaha aduwwul ya, di sini ada penekanan di huruf waw ya, karena bertasydid dal menekan ya ke huruf waw, aduwwul. Dari sini ada tanwin ketemu huruf lam ya, tadi sudah ada yang dibahas, ini idgham bila guna. Idgham bila guna ya, yaitu melebur tanwinnya ke huruf lam. Aduwwul lilka ya, lil ya, hati-hati di lam ya. Saya sering mengingatkan ya, lam ini bukan huruf qalqalah, makanya jangan sampai ada pantulan ya. Manfaatkan, gunakan ya, inhirabnya gunakan lam ini. Inhirab itu dicondongkan lidahnya ya, jangan di tempat ketika ada sukun. Aduwwul lillaka. Nah, kalau di tempat pasti mantul ya. Makanya condongkan lidahnya. Aduwwul lil kafirin. Nah, gitu. Jadi kalau dicondongkan lidahnya ya, tidak usah terlalu memaksa terlalu banyak ya. Yang penting tidak ada pantulan ya. Karakternya dia inhirab, dicondongkan kiri dan kanan, kiri atau kanan ya, bukan kiri dan kanan dua-duanya masuk, enggak ya, kiri atau ke kanan condongnya. Tujuannya supaya tidak ada pantulan di huruf lam, karena lam ini bukan huruf qalqalah ya. Ka ya, mad tabi'i panjang 2 harokat karena ada fathah yang berdiri. Firi ya, makhrajnya al-jawab mad. Ketika ke nun baru al-khaysum. Ka walil wul ya, lil kafirin, mad lis sukun ya. Tiba-tiba disukunkan nunnya tiba-tiba disukunkan karena ada ayat yang ke-98. Lanjut ya. 99 ya. Dikit ya. Papa nih.
Kita setting lagi ya. Terima kasih King All, terima kasih ya. Sudah memberikan hadiah. Biar Pak Aman tuh bila semangat. Terima kasih Pak. 99 ya, 99 di walakor. Baik, kita lanjut ya. Memasuki ayat yang ke-99. Lanjut ya. Yuk sama-sama disimak. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Ya, pendek ya. Shadaqallahul azim ya. Yuk dimaksimalkan ya. Karena ini satu ayat ya. Insyaallah sampai jam 1 lewat lah. Setengah dua. Walaupun pendek tapi pembahasannya kalau satu persatu secara detail ya agak lama. Ya, baik. Ayat yang ke-98 kita bedah. Terima kasih Bu Juju. Sudah ngasih mawar merah. Masya Allah, kayaknya lagi ngajar di mana nih? Ngajar di Babelan apa di sini? Ya. Untuk sementara mohon maaf, warung ditutup. Ditutup 1 jam. Bekasi hadir, Masya Allah. Bu Juju. Istri siapa sih itu ya? Istri sendiri nggak taunya. Takutnya yang lain pada komen, itu Pak Ustadz tadi ngomentarin siapa itu? Itu istri saya. Ikut gabung dia. Masya Allah, dia lagi tugas di Bakot Kota Babelan ngajar siang. Ya baik. Wa, kita satu-satu nih bedah. Wa ada di mana wa? Makhrajnya ada di asyafatain. Jatiwaringin hadir, Ustadz. Wah, siapa ini ya? Kayak kenal mukanya. Masya Allah, luar biasa ini, cuma ketutup doang. Kayaknya Jatiwaringin ini. Kayaknya namanya Ian gitu, bukan itu ya? Masya Allah. Wa asyafatain ya, 2 bibir ya. Bibirnya dikatupkan tetapi prosesnya dari belakang au gitu. Au yang monyongkan ya. Mohon maaf ya, monyongkan. Au. Kemudian makhraj. Sifatnya ada di mana? Yang pertama ingat-ingat, waw ini tidak mengalir napasnya ya, ketika diucapkan au tidak mengalir. Kemudian mengalir suaranya arkhwa, au tuh mengalir ya. Kemudian tidak terangkat lidahnya ketika mengucapkan wow. Jadi dia biasa saja lidahnya terdampar ya. Bukan bibir terdampar tapi lidah. Kemudian al-infitah ya, infitah. Dia tidak tertutup ya, tapi terbuka. Ya, ketika mengucapkan bukan itsbaq itu tertutup, tapi infitah. Kemudian waw ya, bukan huruf mudah menurut tajwid ya, tetapi huruf susah. Au, bukan ma, la, ba, itu mudah. Ada 5 karakter. Kemudian lam yang pertama makhrajnya ada di alisan. Alisan yaitu ujung lidah menyentuh langit-langit yang depan ya. Kemudian tepinya sejajar dengan gigi seri atas, bukan di bawah. Jadi nanti ujungnya di atas, tepinya di bawah. Putus jangan. Bercanda sambil ya kita menyimak ya, bercanda biar nggak ngantuk ya. Kemudian ada di al-idlaq. Idlaq itu apa? Huruf mudah ya. Huruf-huruf mudah ketika diucapkan la gitu ya. Kemudian ada di mana sifat yang tidak berlawanan? Inhiraf ya, condongkan ketika lamnya sukun. Wal
Alhamdulillahi rabb, ya. Condongkan kiri boleh, kanan boleh, jangan dua-duanya. Jadi bingung tuh lidah. Ya, supaya tidak mantul. Walaqad qab, ya. Ada di alisan, yaitu di pangkal lidah, ya, pangkal lidah. Ya, pangkal lidahnya naik tuh, pangkal lidahnya naik menyentuh langit-langit yang ada anak lidah tuh. Kemudian secara sifat, ya. Secara sifat ada di asyidah, ya, tertahannya suara ketika diucapkan. Ketika kopnya sukun, tertahan, ya, tidak mengalir. Enggak mengalir enggak, ya. Tadi tertahan, ya. Kemudian sifat yang lainnya yaitu qalqalah yang tidak berlawanan, ya, mantul. Kemudian sifat isti'la, terangkat lidahnya. Ayo. Terus, ya. Itu layarnya di tap. Apa tuh tap, ya? Ya, bahasa sekarang tap. Walaqad dal qalqalah, ya, kalau di sifat yang tidak berlawan. Qalqalahnya qalqalah sugro, ya, qalqalah kecil. Qalqalah alit, qalqalah cilik gitu, ya. Qalqalah minim, ya. Walaqad, ya, kemudian makhrajnya ada di alisan, ujung lidahnya menyentuh pangkal gigi seri atas, ya. Anda gitu, ya, pangkal gigi seri atas. Kemudian sifatnya yang berlawanan asyidah, tertahannya suara ada, ya, gitu, ya. Anzalna, jangan ya, jangan anjalna, apalagi, ya, salah semua, ya. Anzalna, telah kami turunkan, alif jadi bawah tenggorokan, ingat, gitu, ya, di bawah tenggorokan. Kemudian sifatnya ada di asyidah, tertahannya suara ketika dia sukun. I u ba u an ani a na minal mu ni ma i an ani a. Itu latihan vokal konsonan huruf hijaiyah yang jumlahnya 28. Silakan satu-satu dicoba, ya, untuk melatih vokal makhraj huruf tersebut. Azal, nun sukun ketemu huruf zai, ya. Ikhfa hakiki harus ditahan 2 harokat dan dibaca samar. Azalna, zai, ya, zai secara makhraj ada di alisan, di mana yaitu ujung lidah menyentuh, ya, ujung lidah menyentuh gigi seri bawah, ya. Kemudian secara sifatnya, ya, ada di beberapa tempat, ya, ada di 6 karakter, ya, 6 karakter. Al-jahar, ar-rakhwa, al-istifal, al-infitah, al-ismat. Kemudian satu lagi 6 karakter yaitu di as-sofir. Sofir, ya, mempunyai sifat sofir, ya, mendesis. Ya, desisan, nggak boleh aj, harus mendesis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Ibu Lastria Ningsih, ya. Terima kasih sudah bergabung, ya. Sofir, ya, jadi mempunyai 6 karakter zai, ya. Yang tadi saya sebutkan 5 karakter yang berlawanan, kemudian 1 karakter di sifat yang tidak berlawanan, ya. Anzalna, ya, awas, hati-hati, ya. Saya selalu mengulang biar tidak salah ketika mengucapkan lam sukun, ya. Jangan ada pantulan, ya. Jadi alhamdulillah di Fatihah, hati-hati itu rukun. Alham, nggak boleh alham, ya. Udah lamnya mantul pakai ha, ya. Batal sholatnya tuh, ya. Hati-hati. Anzalna, ya, di sini ada mad tabi'i menghadapi huruf apa, ya, menghadapi huruf alif. Sublasti pasti, ya, alif, ya. Ini namanya anzalna. Mad tabi'inya terpisah, ya, dengan huruf alif, ya, namanya mad jaiz, ya, munfasil. Nih King All di mana Bukit Duri,
Pondok Gede ya, Pondok Gede, masya Allah. Kelihatan muda banget nih, tambah ganteng aja. Ya mudah-mudahan ya Allah berkahi mendapat pekerjaan yang lebih baik ya dari yang lalu ya. Mudah-mudahan pekerjaannya memberikan keberkahan buat keluarga. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah kabul ya Allah, supaya King Ol ini mendapatkan kerjaan yang lebih baik, lebih sempurna. 4-5 harokat tadi ya, mad jaiz munfasil. Ilaika, sini lin, lai, lin tidak boleh dihentak, harus halus ya. Ilaika gitu ya. Karena sifatnya lembut kalau lin ya, miring. Lin itu miring bacaannya. Ilaika mad badal ya. Mad badal panjangnya 2 harokat. Sama dengan mad tabi'i ya, panjangnya 2 harokat juga. 1 alif atau 2 ketukan. Ayatim bayinat. Nah, hati-hati itu. Tak mabsutoh. Taknya perempuan. Ayatim. Di sini ada tanwin ketemu huruf ba. Kita flashback ke hukum nun sukun atau tanwin ya. Ketika menghadapi huruf ba, bacaannya iqlab ya. Iqlab ya. Huruf iqlab itu ada 1, ketika ada nun sukun tanwin menghadapi huruf ba, maka harus dibaca asyafatin al-khaisum ya gitu. Ayatim ya. Jadi mim masuk ke al-khaisum, masuk hidung ya. Nggak boleh tin tapi tim. Di sini ada mim kecil sudah ditandai ya. Beda mad badal sama mad tabi apa Ustadz? Mad badal itu terjadi pada huruf alif ya. Kalau mad tabi selain huruf alif ya. Karena apa? Kalau mad badal itu contoh imana ya. Imana asalnya imana ya gitu ya. Jadi alifnya dipindah. Baik. Ayatim iqlab ya, iqlab tanwin ketemu huruf ba, harus ditahan dulu 2 harokat dan didengungkan. Ayatim bayinat ya. Ta, awas hamas nih, harus dialirkan napasnya ketika sukun, karena di sini ada waqaf jaiz ya. Jaiz itu boleh berhenti, boleh langsung ya, disarankan berhenti ya. Iqlab ditahan 2 harokat, bay penekanan di huruf ya ya. Kemudian na asalnya natin ya, asalnya mad tabi'i panjang 2 harokat. Karena di sini ditutup dengan waqaf jaiz, berhenti sehingga berubah menjadi mad arid lis sukun ya. Taknya tiba-tiba disukunkan gitu. Bayina gitu, keluarkan ya. Panjangnya 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh ya, 6 harokat ya. Saya pakai dari awal Al-Baqarah 6 harokat. Wama mad tabi'i panjangnya 2 harokat, 1 alif atau 2 ketukan karena mim fathahnya menghadapi huruf alif. Kemudian secara makhraj karena di sini ada huruf mad, maka ya makhrajnya maudhi'ul jaub, rongga mulut saja, tidak boleh nyasar kemana-mana, tidak boleh mampir kemana-mana. Napas kita hanya di rongga mulut saja gitu. Mayak. Nah, di sini muncul ya, ketika sukun akan muncul sifatnya, karakternya ya, tabiatnya dia gitu akan muncul. Mayak ya. Hamas alirkan ya, alirkan, jangan mayak. Nah, kalau mayak pu, nah, ini salah ya, karena karakter hamasnya hilang. Mayak gitu. Kemudian makhrajnya ada di ujung lidah ya, menyentuh daging keras ya, atau yang berdaging, daging yang keras.
Ma yakfuru. Ru tebal. Ru tebal, awas. Tebal kerongkongnya agak disempitkan. Ru gitu ya. Karena apa? Karena ada inhirab di situ. Jadi ada lidah yang menarik ke belakang sehingga dia akan terhambat ya ketika mengucapkan huruf tebal. Furu gitu ya. Penyempitan. Beda dengan ri, tidak ada penyempitan kerongkongan ya. Yakfuru biha. Ya lihat, ada mad tabi'i menghadapi huruf alif. Ini terpisah apa tersambung? Terpisah apa tersambung ya? Biha dan ila ya. Biha dengannya, ila kecuali gitu ya. Nanti dua kalimat ya, tersambung. Tersambung. Masya Allah, ini mulut meleset mulu. Terpisah ya. Berarti mad jaiz munfasil. Panjangnya berapa? 4 sampai 5 harokat. Illa. Awas penekanan huruf bertasydid ya. Ya. Penekanan tuh, jangan sampai ila, salah ya. Illal. Sini ada alif lamnya alif lam qamariyah ya. Alif lam ta'rif dibagi dua, yaitu lam qamari dan lam syamsi gitu ya. Alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Qamariyah itu bulan, syamsi itu matahari. Bulan itu ketika dilihat walaupun tanggal 15 bulan purnama, mata kita memandang dengan jelas ya, dengan jelas, enak, nyaman. Tapi syamsi ya, ada barangnya tetapi kita susah untuk melihatnya. Jangankan di tanggal jam 12 siang, pagi saja mata kita sudah belekan kalau melihat matahari. Makanya ya, bulan ini hurufnya ada dan gampang, mudah dibaca. Ilal gitu ya, mudah. Tetapi matahari coba-coba ya, nggak bisa ya. Ilas sama baru tuh matahari, alif lamnya dilewatkan karena bertasydid di huruf syamsiah. Illal alif lam qamariyah fa mat tabi'i panjangnya 2 harokat, 1 alif atau 2 ketukan. Fasiqun ya. Mad arid disukun panjangnya 2 boleh, 4 boleh, 6 harokat juga boleh gitu ya. Ya di sini ada jawab dulu, al jawab dulu tuh ya, di rongga mulut dulu. Baru ke al khaisum. Nggak boleh dari sini fasiqun. Nah, itu salah ya. Harus diperbaiki. Jangan fasiqun masuk hidung, itu harus fasiqun tuh. Ya, itu dua-duanya tadi saya pencet hidungnya ya. Ada perbedaan ya ketika masuk ke rongga mulut dan masuk ke rongga hidung, itu pasti berbeda ya. Al-jaub tidak boleh masuk ke rongga hidung atau al-khaisum. Sudah 2 ayat ya, 98 dan 99. Sampai di sini sahabatku ya, sudah setengah 2. Dari tadi ba'da duhur ya. Pokoknya kalau yang mau bergabung ba'da duhur ya, yang mau belajar sambil ya, sambil main ya, jangan sambil main, sambil serius ya. Tapi ya bercanda dikit boleh, supaya apa? Supaya kita nggak ngantuk mata ya, nggak ngantuk ya. Boleh saja ya. Sudah 2 ayat ya. Semoga apa yang saya sampaikan ya, akan bermanfaat ya bagi diri saya khususnya, kemudian ya sahabat-sahabatku semua yang menyimak ya tahsin ini. Insya Allah setiap pertemuan akan membawa manfaat ya. Ya siapa tahu ya, yang tadinya tidak bisa mengenal huruf alif sekarang bisa mengenal huruf alif. Yang tadinya tidak pernah mengenal huruf syamsiah sekarang mengenal huruf syamsiah. Yang tadinya tidak kenal dengan qamariyah sekarang jadi tahu al-qamari itu seperti apa ya. Amin. Terima kasih ya, sama-sama. Semoga ya insya Allah bermanfaat ya. Karena apa? Karena satu huruf dibaca oleh kita
maka Allah akan memberikan 10 rahmat kepada kita semuanya ya. Baik itu yang membaca ataupun yang mendengarkan. Apalagi yang belajar yang masih terbata-bata, maka pahalanya akan mendapatkan 2 kali kelipatan, yaitu 20 ya, satu huruf 20 barokah dari Allah Subhanahu wa taala atau 20 rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.